Kita rekam ya. Kak, ikuti sembayang, Pak. Belum mulai webinar ini, ucapkan menjadi Om Swastiastu. Selamat pagi. Sehat semua. Sehat. Sehat ya. Untuk melancarkan kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa mohon pada Sang Hyang Widi Saraswati agar dapat berjalan dengan lancar. Silakan Agung pimpin doanya, Agung. Ya, aku dan teman-teman semua sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Om Brahma Putri Mahadewi namanya Brahma ini Saraswati saya dengan perjanjian Saraswati. Om Saraswati Bhajanam Swaha. Om Avijanam Surah Om Saraswati Dewi. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sekarang silakan buka HP-nya, buka absen gitu ya. Buka HP-nya, absen dulu. Absen aja dulu. Buka absen. Yang belum absen dulu. Ya, absen. Nah, absen nanti kita nyanyikan lagu ini stereo. Nanti semuanya berdiri ya. Udah? Oke, sekarang kita menyanyikan lagu ini stereo. Semuanya berdiri.
Iya, tulis bertekan maju ya. Kemudian seperti tulis berdasarkan ingatan. Benar. Pembagian kita seperti ada satu mantra, dua ada ramana, tiga ada panisa. Bagus. Terus kemudian mantra ada catur weda, berbeda sama weda yaitu weda atharva weda. Lanjut ramana. Ramana adalah yang bagian kita seperti yang isinya sama-sama ramana. Kemudian Upanishad juga sama ya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah kitab Smriti. Ada dua bagian. Yang pertama Vedanga dan Upaveda. Vedanga bagiannya adalah itu Bisa, Nirita, Papa, Siksa, Tanda, dan Diakarta. Oke. Terus ini baca yang Paveda. Nah, Paveda apa ini? Itihasa, Purana, Arta Sastra, Ayurveda, dan Gandharva Gandharva. Oke ya. Nah, terus yang kita pelajari adalah ini 5 item ini ya. Biasa, Purana, Arta Sastra, Ayurveda, Gandharva. Nah, di mana Upaveda itu berada? Upaveda berada di kitab Smriti. Smriti adalah bagian dari Veda. Smriti dan Smriti adalah sama, kedudukannya sama, ya. Jadi kalau ada pertanyaan di manakah letak Upaveda berada, letaknya di kitab Smriti, ya, di dalam Veda itu sendiri. Smriti adalah Veda yang disusun berdasarkan ingatan, terus di Veda yang disusun berdasarkan wahyu. Paham ya? Paham. Oke. Nah, baca jadi kemarin. Umat Hindu berkeyakinan bahwa Veda bersifat anadi ananta. Anadi ananta. Sifat Veda salah satunya adalah anadi ananta, tidak berawal dan tidak berakhir. Paham ya? Ada namanya lagi apurusea, tidak dilahirkan oleh manusia. Ya. Lanjut. Yakni tidak berawal dan tidak berakhir dan sebagai sabda Brahmana. Veda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Istilah Upaveda diartikan sebagai Veda yang lebih kecil dan merupakan kelompok kedua setelah Vedanga. Oke, ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Nah, ini ya kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Kelompok 1 bahas tentang Itihasa, kelompok 2 bahas tentang Purana, kelompok 3 bahas tentang Ayurveda. Ya, Kak kasih waktu 15 menit, silakan Anda buat diskusinya, tapi masing-masing kelompok menyampaikan ya. Cukup baik. Sekarang giliran kelompok 1 sampaikan hasil diskusi tentang Itihasa. Sekarang 5 ya. Baiklah, ini hasil dari diskusi kami mengenai Itihasa. Itihasa ini merupakan kelompok kitab jenis epos, cita-cita atau cerita tentang peperangan. Pada umumnya pengertian Itihasa adalah nama sejenis karya sastra sejarah agama Hindu. Ceritanya penuh fantasi, roman, kewiraan, dan bisa sini dibukuin dengan mitologi sehingga memberi sifat terkesan sebagai sastra spiritual. Kata Itihasa terdiri dari 3 kata, yaitu iti, ha, dan asa. Sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Secara tradisional, jenis yang tergolong Itihasa ada 2 macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Oke, baik. Terima kasih. Langsung untuk kelompok 2. Silakan bacakan hasil diskusi tentang Purana.
itihasa karena di dalamnya memuat catatan-catatan tentang berbagai kejadian yang bersifat sejarah, tetapi melihat kedudukannya, Purana adalah merupakan jenis kitab Upaweda yang berdiri sendiri, sejajar pula dengan itihasa. Oke, baik ya. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan bacakan hasil diskusi tentang Ayurveda. Mulai terima ya. Berikut diskusi kami mengenai Ayurveda. Ayurveda dalam referensi kunonya berasal dari bahasa Sanskrit yang terdiri dari dua kata, yaitu ayu yang berarti kehidupan dan weda yang berarti pengetahuan. Sehingga Ayurveda dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang aspek kehidupan. Ayurveda adalah ilmu kesehatan yang berasal dari negara India. Ayurveda telah dikenal lebih dari 5.000 tahun yang lalu dan secara bertahap menyebarkan mencakup area Cina, Tibet, Grek, Roman, Egypt, Afghanistan, dan Persia. Ayurveda mencari akar dari penyakit dengan menyeimbangkan kembali 3 dosa yang ada pada tubuh. Tridosa terdiri dari wayu yakni elemen eter dan udara, pitta yakni elemen api, dan kapha yakni elemen air dan bumi. Oke, siap. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, sudah tampil ya. Nah, udah tampil. Di sini sudah Pak jelaskan tadi ya, itihasa, Purana, Arthasastra. Arthasastra adalah kitab yang termasuk dalam bagian Upaweda, isinya tentang ilmu pemerintahan atau ilmu tata negara ya. Nah, ilmu tata negara atau ilmu pemerintahan. Oke, saya besarkan. Kelihatan ya? Nah. Oke. Ya, jadi kalau kita zaman dahulu, ada cerita Resi Canakya, Raja Asoka. Nah, inilah beliau yang menyusun kitab Arthasastra. Pernah kan ada cerita Asoka itu ya? Nah, inilah kitab yang dihasilkannya. Dan itu termasuk dalam bagian kitab Upaweda ya. Yang mau bertanya silakan nanti hidupkan speakernya. Ayurveda. Nah, ini kitab selanjutnya ya, keempat atau kelima. Yang isinya tentang pengobatan, ilmu kesehatan, medis, ya, medis. Medis menurut Weda, ya. Nah, di sini ada 8 cabang bidang ilmu, ya. Di dalam Ayurveda ini ada 8 cabang bidang ilmu pengetahuannya. Yang seperti kalian lihat ada Salya, Salakya, Kaya Kitsa, Buta Widya, Kumara Bertya, Agada Tantra, Rasayama Tantra, dan Wijakarana. Nanti kita bahas ya. Lanjut. Nah, yang terakhir, yang kelima, kitab kelima, Gandharva Weda. Kitab ini isinya tentang seni. Seni suara, seni tari gerak, ya, seni pahat, seni lukis. Nah, itu isinya di kitab Gandharva Weda. Ingat ya, Hindu itu kental sekali dengan seni, semuanya dengan seni. Ada seni pahat patung, ada seni lukis, ada seni tarinya, gitu ya. Dan semuanya itu di dalam kitab Gandharva Weda. Oke? Paham? Lanjut. Nah, ini soal kemarin yang di pertanyaan itu. Di mana letaknya Upaweda dalam Weda? Jelas dikatakan Upaweda letaknya di dalam kitab Weda Smrti. Ya, kitab Weda Smrti. Ya. Weda Smrti dan Weda Shruti sesungguhnya sama. Yang membedakan hanya Shruti didapatkan berdasarkan pendengaran wahyu, sedangkan Smrti didapatkan berdasarkan ingatan. Itu ya bedanya ya.
Nah, jadi Upaweda letaknya di mana di Weda? Di dalam Weda Smarty. Oke? Nah, untuk penyegaran, ini ada dua gambar. Silakan buka mic-nya, siapa yang bisa jawab. Dua gambar ini menyimbolkan dari kitab apa nak dalam Upaweda? Gambar yang pertama yang di atas di warna merah, siapa yang bisa jawab? Dalam kitab apa itu? Ayo, Pak kasih nilai. Kasih Yang nilai di 80. Hah? yang kesehatan kitab Ayurveda. Ayurveda. Nah, kitab Ayurveda ya, kita simpen dulu. Terus yang kedua siapa yang tahu? Selain Dimas. Kedua, Gandarwa Weda. Gandharwa Weda. Isinya tentang apa itu, Mang? Tentang seni. Seni. Kalau digambar itu seni apa itu? Seni Digambar tari. seni tari. Oke ya. Oke, yang dapat nilai baru dua. Komang Ambara sama Dimas. Semuanya dapat 80 ya. Oke, Pak catat di sini. Dimas sama Omang udah dapat 80 ya. Omang sama Dimas. Oke. Nah. Jadi secara umum kamu sudah tahu ya ketika ada gambar kayak ini, oh itu di Weda namanya kitab Gandharwa Weda. Oh itu namanya Ayurveda ya, paham ya? Yang lain tinggal ngikutin ya. Nah ini adalah kodifikasi keseluruhan Weda, ya, mencakup keseluruhannya, banyak. Oke. Nah ini videonya tadi ya, kawan kamu sudah beberapa yang menyaksikan. Nanti saksikan sebentar saja. Nah, nanti Pak minta buatlah kesimpulannya, ya. Baru kita habiskan. Di manakah letak kedudukan kitab Upaweda dalam kitab Jiweda, maka akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Weda secara umum terbagi menjadi dua, yaitu Sruti yang diterima langsung dari desa yang dewasa secara wadu dan Smriti dapatkan berdasarkan ingatan. Pembagian kitab Sruti terbagi menjadi tiga, yaitu Mantra, Brahmana, dan Upanishad yang bagian tersebut didapatkan berdasarkan wadu desa yang dewasa. Di mana dalam Sruti tersebut terdapat berbeda di antara masyarakat dan sedangkan kitab Smriti terbagi menjadi dua, yaitu Upaweda dan Vedanga, yang masing-masing memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Adapun bagian-bagian dari kitab Vedanga antara lain: 1. Siksa, 2. Jatisa, 3. Tirta, 4. Kalpa, 5. Canda, dan 6. Vyakarana. Sedangkan untuk bagian-bagian kitab Upaweda yaitu 1. Itihasa yang berisi tentang Ramayana dan Mahabharata, 2. Purana, 3. Arthasastra, 4. Gandharwa Weda, dan 5. Ayurveda. Sebagai kesimpulan bahwa Upaweda adalah kitab yang dekat dengan Weda yang berada pada bagian kitab seperti yang bagian-bagiannya yaitu Vyasa, Ramayana, dan Mahabharata, bagian Purana, Arthasastra, Gandharwa Weda, dan Ayurveda. Itulah yang merupakan bagian-bagian dari kitab Upaweda yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sukses. Oke. Nah, udah disaksikan kan itu? Pak kasih waktu 2 menit. 2 menit, silakan kalian rumuskan kesimpulan penjelasan Upaweda tadi. Oke, nanti Pak kasih waktu 2 menit juga kalian sampaikan kesimpulan kalian. Paham? Paham kalau ngangguin kepalanya paham? Oke, nah 2 menit. Silakan. Bacakan saja hasil kesimpulannya ya, silakan Anda tulis di kertasnya.
Boleh dari pengertian, boleh bagian-bagian, di mana letak upaweda. Nah, itu disimpulkan. Kan ada 3 hal tadi ya. Pengertian upaweda, bagian-bagian upaweda, di mana weda itu dalam, maksudnya di mana upaweda itu di dalam weda, letaknya di mana. Nah, nanti Pak kasih waktu, siapa yang berani duluan silakan. Kalau enggak, Pak tunjuk satu-satu. Yang sudah silakan boleh duluan sampaikan. Pak, Ya, udah. Putri udah. sudah Pak. Oke. Sambil menunggu yang lain ya. Jadi silakan sampaikan kesimpulannya Putri. Nanti yang lain boleh nambahkan. Oke. Ayo Put, silakan sampaikan kesimpulannya. Kedudukan upaweda dalam weda dibagi menjadi 2, yaitu semerti dan sruti. Weda sruti isinya memuat dan menguraikan tentang wahyu Tuhan. Weda semerti memuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Terus? Ya. Semerti adalah kitab suci Weda yang ditulis berdasarkan ingatan oleh para maharsi yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tuh. Udah Pak, itu doang. Oh, jadi baru penjelasan kitab Sruti sama Semerti ya? Ya. Oh, yang lain? Silakan. Boleh tambahkan punya Putri. Ya. Nah, ini cuma nambahin jawaban Ya. Putri. Ya, silakan. Ayo Wayan Restiani. Weda semerti lagi menjadi 2, wedangga. Halo? Terus ulangi suaranya nih kayaknya. Weda semerti dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama wedangga dan upaweda. Ulang ya Pak. Terus suaranya bagus. Terus. Bagian-bagian wedangga ada 6. Yang pertama siksa, jyotisa, wiyakarana, canda, nirukta, dan kalpa. Bagian-bagian upaweda, itihasa, purana, artasastra, ayurweda, dan yang terakhir Gandharwa Weda. Ada lagi? Ada yang ditambahkan lagi? Sudah, segitu. Oke, udah ditambahkan Wayan Restiani bagian-bagiannya. Siapa lagi yang mau nambahkan? Wayan Restiani sudah, Putri udah. Yang belum masih ada Yupita, Ambara, Dimas, Nanjani ini belum. Yang belum dijelaskan bagian-bagian upaweda saja. Siapa yang mau menjelaskan bagian-bagian upaweda? Dari Tiasa, Purana, Artasastra, Ayurweda, Gandhara Weda. Nah, itu dijelaskan aja. Ayo, siapa yang belum ini? Putri udah jawab. Ayo, waktu kita hanya 30 menit. Ya, Pak. Ya. Silakan. Pak. Ya. Ya, Pak. Sanjiani, ayo. Yang Restiani matiin speakernya nak, biar ada ini. Ya, oke, sip.
Siapa tadi yang mau jawab, nambahkan penjelasan tentang bagian-bagian Upaweda? Tinggal sampaikan aja loh. Tadi kan di videonya udah Itiasa tentang apa, Purana tentang apa. Kalau enggak, siapa yang menjelaskan Itiasa? Kita adalah Hah? Halo, kok putus ini Yuf? Yupita mau jawab? Saya Pak, Ya, boleh, silakan. Itiasa merupakan kelompok Suaranya kerasin dikit Yuf. jenis Yupita, suaranya kerasin dikit. Suaranya kerasin dikit, enggak kedengeran. Itiasa merupakan kelompok kitab jenis epos, wiracerita atau cerita tentang kepahlawanan. Terus, Purana? Purana gitu. Nanti. Baca saja, baca. Purana adalah sebuah itiasa karena di dalamnya memuat catatan-catatan tentang berbagai kejadian yang bersifat sejarah. Oke, terus Ayurveda, Arthasastra, Arthasastra. ya. Arthasastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Ayurveda, Ayurveda adalah sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Semerti. Gandharva Veda, satu lagi. Gandharva Veda. Tadi loh, Gandharva Veda siapa yang bisa jawab? Ada Putri, ada Yupita. Yupita lagi kesulitan. Siapa yang tahu? Gandharva, Dimas bisa jawab, Dim? Dimas, Gandharva Veda apa, Dim? Bantu ini si Yupita atau Ayu. Buka speakernya hidupin dulu. Nah, apa Dim? Gandharva. Kitab Gandharva Weda isinya tentang seni. Tentang seni. Oke, lengkap ya jadi ya. Sudah semua kan kesimpulannya ya. Oke. Jadi dari Putri, Restiani, Yupita sampai ke Dimas. Udah semuanya disampaikan kesimpulannya ya. Jadi ya, itu pengertian bagian, penjelasan bagian-bagian dalam kitab Upaweda serta letak di mana kitab Upaweda itu berada dalam Veda. Paham ya? Siapa yang tidak ngerti silakan bertanya ya. Ajukan jarinya. Enggak ada? Kalau tidak kita lanjut membahas tentang bagian-bagiannya. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, ini nanti ada soal yang akan kamu kerjakan di situ. Ya. Ya, ini soalnya nanti lihat di classroom-nya saja. Oke. Ini ya. Di linknya, dicatat saja nanti linknya ini. Ya, dicatat. Nanti Pak bagikan di sini, kalian kerjakan. Oke? Ini linknya nanti. Baik. Ini tugas proyeknya nanti. Kan udah dikerjakan ya, buat video ya. Yang kemarin. Nah, sama sih sini. Cuma isinya hanya menjelaskan Kanda Ramayana 1 sampai 7. Kalau kemarin kan buat videonya bebas. Sekarang pembuatan videonya hanya menjelaskan Kanda 1 sampai 7. Bisa ya? Nah, waktunya paling minimal 5 sampai 10 menit. Ya. Ini waktu terakhirnya tanggal 19 November. Kalau ini buat portofolionya ya.
Nah, nanti Pak buatkan khusus tentang Parwa dalam Mahabharata. Jadi dalam Mahabharata itu kan ada bab-bab namanya Parwa. Nah, nanti setelah ulangan saja kalian kumpulnya ini, ya. Nanti saja yang ini tugas portofolio. Ini materinya ada di sini, nanti kalian download saja. Nanti Pak kasih linknya. Ini yang evaluasi tadi, ini yang YouTube-nya, yang video tadi, oke? Semua yang ini tutupan kita. Nah, sekarang masuk ke penjelasan. Ya. Nah, ini yang Pak menghabiskan bab 2. Perhatikan ya. Jadi itihasa itu merupakan wiracarita atau cerita tentang kepahlawanan. Wira itu artinya kepahlawanan, carita ya cerita. Ya. Itihasa itu merupakan cerita yang roman, kewiraan, ini kepahlawanan gitu ya. Nah, dia punya isi kekhasan serta spiritual. Itihasa punya 3 suku kata, iti, ha, dan asa, gitu ya. Yang artinya adalah sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Artinya kisah Ramayana dan Mahabharata itu memang benar-benar ada. Ya, benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Gitu ya, ya. Nah, ini adalah potret foto dari tokoh-tokoh dalam Ramayana. Yang di tengah adalah Ramanya sendiri. Yang di sebelah kanan Sita, istrinya Rama. Sebelah kiri Laksmana. Dan yang di bawah adalah Hanuman. Ya, Hanuman adalah patihnya Rama. Oke? Tak rasa kalian sudah tahu karakter ini ya. Nah, Ramayana punya bab yang namanya kanda. Oke? Makanya tadi kan Pak minta bikin video dalam 7 kanda. Bab-bab ini masing-masing punya cerita, ya. Penjelasan masing-masing. Jadi dari kanda 1 sampai kanda 7. Dari kanda 1 sampai 7 dia punya 24.000 stansa. 24.000 bait gitu loh. Seperti Indonesia Raya punya 4 bait apa 3 bait? 3 ya. Stansa 1, stansa 2, stansa 3. Gitu kan? Nah, Ramayana punya 24.000 stansa. Ini yang diingat ya. Kemudian resi yang menyusun Ramayana adalah resi Walmiki. Ini ya, Walmiki. Beliaulah yang menyusun kitab Ramayana. Oke? Nah, inilah ke-7 kanda dalam Ramayana. Ada Balakanda, ada Ayodhyakanda, Aranyaka, ada Kiskinda, ada Sundara, ada Yuda, dan Utara. Masing-masing kanda punya cerita sendiri-sendiri. Contoh, Balakanda. Ini ceritanya ayahnya Rama. Ya. Siapa ayahnya Rama? Raja Dasarata ya. Nah, dia beristrikan 3. Dan ibunya Rama namanya Sumitra. Entar. Atau ada yang tahu ibunya Rama? Kausalya. Oh benar. Siapa yang jawab tadi? Paknya lupa. Siapa yang jawab? Putri ya? Saya Kak Wayan Restiani. Oh Restiani, weh. Iya benar, Kausalya. Wayan Restiani. Sip. Jadi punya 3 istri, namanya siapa saja? Kekeyi atau Kausalya dulu, terus Kekeyi dan Sumitra, gitu ya. Pinter. Kausalya punya anak namanya Rama. Kekeyi punya anak namanya Bharata. Sumitra punya anak 2 ya, karena dia minumnya terakhir, minum 2 teguk. Punya anak bernama Laksmana dan Satrugna. Gitu ya. Nah, itu cerita di dalam Balakanda ya.
Ayodhya Kanda ini isinya apa? Tentang hidup-hidupnya Rama dan ketiga saudaranya. Nanti awal kesedihan dari ayahnya Rama, Dasarata. Ya, karena permintaan dari ibu Kekei agar membatalkan Rama menjadi raja dan membuang ke hutan selama 14 tahun. Itu ya. Tahu. Nah, oke, sampai nanti ke Uttarakanda. Uttarakanda isinya apa? Kembalinya Sita sebagai istrinya Wisnu. Siapa namanya istrinya Wisnu? Laksmi apa Sri? Ya, Laksmi. Dan dewa Rama kembali menjadi dewa Wisnu. Itu ya dicerita dalam Uttarakanda. Nah, yang Pak minta tadi video 7 kanda ini kalian jelaskan singkat saja. Misalnya Balakanda isinya apa, Ayodhya Kanda isinya apa, Aranyaka Kanda isinya apa, Kiskindha apa, sampai Utara isinya apa. Paham ya? Itu tentang Ramayana. Selanjutnya tentang Mahabharata. Nah, di sini Mahabharata ada 18 parwa, 18 bagian bab yang punya 100.000 sloka. Nah, inilah 18 babnya. Nah, kalau ini Pak minta portofolio tadi. Kalian buat di Google Classroom ya setelah ulangan kumpulnya. Ya, misalnya Adiparwa isinya tentang apa sampai ke Swarga Rohanika Parwa. Ya, diketik saja di situ. Ya. Oke. Nah, siapa yang menulis kitab Mahabharata? Yang menulis adalah Resi Vyasa. Kalau tadi Resi Walmiki, yang kitab Mahabharata Resi Vyasa. Oke, sip. Nah, sekarang Purana. Purana kan tentang epos-epos para dewata, gitu ya. Nah, di sini berlangsung dari zaman dahulu. Ya. Baik, kita langsung buka saja. Nah, inilah contoh sebagian kecil kitab Purana. Itu berapa itu? 4 kali 4, 16. Baru 16. Masih kurang 2 ya. Harusnya 18 Purana. Ya. Ada Wisnu Purana, ada Brahma Purana, ada Siwa Purana. Ya. Nah, dari masing-masing Purana ini menjelaskan salah satu dewanya sebagai dewa utama. Contoh, Wisnu Purana. Yang di sini isinya itu semua tentang Wisnu. Ya, sebagai dewa utama. Dan isinya salah satunya juga adalah tentang awatara. Nah, dia contoh ya. Paham ya? Jadi ya, inilah sebagian dari bagian-bagian kitab Purana. Nah, kemudian dibagi lagi. Nah, sebelum pembagian ini isinya kitab Purana. Ya, perhatikan ya. Yang pertama tentang kosmologi, tentang penciptaan alam semesta. Itu isinya tentang Purana. Kemudian tentang pralaya, kalau orang lain bilangnya kiamat. Terus tentang silsilah raja-raja dinasti Hindu. Nah, terus tentang Manu. Siapa Manu? Manusia pertama atau disebut Manwantara. Ya. Kemudian tentang perkembangan dinasti Surya dan Chandra Wangsa. Ini isinya pokok-pokok dalam ajaran isi Purana. Oke. Nah, agak cepat saja, waktunya udah 8 menit ini. Nah, di sini ada pembagian kitab Purana 18 tadi udah ya disampaikan ya. Nah, nanti kalian tinggal download saja dibaca dari Brahmanda Purana sampai ke Agni Purana. Inilah 18 Purana secara umum yang sering dikenal orang. Ya. Nah, ini nanti dibagi lagi menjadi 3 dia. Jadi Purana 18 itu dibagi 3. Berarti masing-masing mempunyai 6 bagian ya. Nah, contoh di Satwika Purana, dewa yang utama adalah dewa Wisnu. Diingat ya. Di Satwika itu dewa utama adalah dewa Wisnu. Bagian-bagiannya Satwika, Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, dan Waraha Purana. Nah, ini ingat ini bagian-bagiannya. Terus Rajasika Purana. Dewa utamanya adalah dewa Brahma. Brahma di sini. Ya, inilah dewa utamanya.
Bagiannya adalah Brahmanda Purana, Brahma Vaiswasta Purana, Markandeya, Bhawisya, Wamana, dan Brahma Purana. Oke, Tamasika, dewa utamanya adalah Dewa Siwa. Ya, bagiannya Matsya Purana. Tahu Matsya? Awatara yang pertama itu yang berbentuk ikan. Nah, itu dalam Purana khusus dia. Terus Kurma juga dalam satu Purana khusus. Lingga Purana. Ya, tahu Lingga? Lingga itu yang artinya siwa itu nah Lingga. Ada Lingga, ada Yoni. Yang bulat lonjong itu Lingga namanya, yang di bawah namanya Yoni. Oke. Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. Nah, inilah ya pembagian kitab Purana berdasarkan kalau disebut apa triguna ya. Satwika, Rajasika, Tamasika. Oke? Nah, di sini juga ada Purana pelengkap atau Papurana yang sifatnya pendek dan singkat. Ya, ditulis oleh Bhagawan Vyasa. Berapa banyaknya? Ada 17. Supaya kalian tahu saja ya. Sanat Kumara Narasima, ya. Ada Waruna, ada Sabha, ada Nandi, sampai ke Dewi Bhagawata. Nah, inilah ke-17 bagian Upapurana. Bukan Purana ya, beda. Ada Purana, ada kitab Upapurana. Ya. Oke. Jadi kita cepat saja ya, karena Purana kan sudah dibahas. Tinggal bagian-bagiannya. Nah, nanti kalau pembagiannya kita pertemuan akan datang. Ya. Ayurveda. Nah, ini tentang kesehatan. Ya. Berasal dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit dari kata ayu yang artinya kehidupan ya, dan weda kan pengetahuan, berarti pengetahuan tentang kehidupan atau dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang aspek kehidupan ya. Nah, sini ada sejarahnya. Ilmu kesehatan ini berasal dari negara India, dikenal lebih dari 5.000 tahun yang lalu dan secara bertahap mencapai wilayah Cina, Tibet, Grek, Roman, Mesir, Afghanistan, dan Persia. Nah, itu ya. Jadi dalam Ayurveda ini ada penyebab yang menyatakan bahwa seseorang itu sakit. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tridosa. Ya, 3 dosa. Apa saja elemennya? Ada elemen udara, ya, ada elemen api dan elemen air. Itu disebut tridosa, ya. Kalian perhatikan saja, dengarkan. Nanti kalau yang tidak paham silakan ditanya. Nah, ini bagian-bagian kitab-kitab yang Pak jelas tadi ya. 88 cabang ilmu. Nah, diingat. Salya. Nah, yang digambar tadi ya. Ada dokter yang sedang menjalani operasi bedah. Namanya apa dalam Ayurveda? Namanya salya. Nah, di buku kalian ada itu. Kemudian tentang berbagai macam ilmu penyakit, namanya salkya. Kalau di dokter umum, ya dokter umum namanya salkya. Paham ya? Kalau operasi namanya salya. Nah, kalau kayak kitsa, tahu farmasi, obat-obatan. Di Ayurveda namanya kaya kitsa, ya. Buta Widya, tentang psikoterapi, tentang kejiwaan. Kalau di umumnya namanya psikiater. Kalau Ayurveda namanya Buta Widya, ya. Kumara Bertia. Nah, tentang anak-anak, ilmu jiwa anak-anak. Ya, tentang kejiwaan anak-anak. Terus Agada Tantra tentang toksikologi, tentang ilmu racun, toksik. Ramayasa tentang ajaran mukjizat. Nah, ini ya, mukjizat ini sering dikatakan ya keajaiban, sembuh dengan tangan Tuhan katanya, tanpa obat-obatan. Nah, itu namanya Rasayama Tantra, ya. 8 Wajikarana tentang ilmu remaja. Tahu BK? Nah, ini ruang lingkupnya BK ini. Ya. Nah, tentang keluh kesah kamu. Nah, itu namanya Ayurveda Wijakarana, ya. Jadi, itulah 8 cabang pengetahuan dalam kitab Ayurveda yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu kesehatan masa kini, ya.
Kemudian Arthasastra. Nah, ini tentang ilmu politik. Dulu dalam memilih raja, panduannya adalah Arthasastra. Ya. Dalam memilih raja, dalam membuat undang-undang, dalam membuat aturan-aturan. Nah, itu yang mengatur adalah kitab Arthasastra, ya. Kalau di Bali ada namanya kitab Usana. Kalau Usana itu aturan-aturan. Kalau Usada itu pengobatan namanya. Ya, ada namanya Usada Bali, itu pengobatan menurut budaya Bali. Terus Gandharwa. Gandharwa adalah ilmu tentang seni. Tadi yang Pak sudah katakan, agama Hindu kental sekali dengan seni. Ya, ada Dharma Gita, ada Dharma Wacana, gitu kan? Nah, ada pembacaan Dharma Wacana misalnya, seni dalam berbicara itu. Ya, Dharma Gita, seni dalam bernyanyi, berlagu, gitu ya. Ada guru, ada lagunya. Terus pernah dengar tarian Siwa Nataraja? Nah, tarian Siwa Nataraja adalah tarian sakralnya, tarian sucinya Dewa Siwa. Ya, carilah di internet di YouTube. Tarian itu sangat sakral sekali yang ditarikan oleh Dewa Siwa. Ya. Terus rata-rata yang ditemukan berupa peninggalan-peninggalan kerajaan itu kebanyakan berbentuk seni pahat patung, ya, ada seni lukis, ya, sama apa? Ada seni tulis, ya. Tahu lontar kamu kan? Lontar yang dalam tol itu, nah itu termasuk juga seni, ya. Nah, itulah yang kita bahas hari ini, pembagian kitab Upaweda, ya. Oke, sudah selesai. Kita tunggu nanti nyambung satu kali lagi ya. Ini udah habis 40 menit. Tinggal evaluasi. Oke. Sebelum ini putus, ada yang tanya enggak? Silakan. Kita buka pertanyaan. Dapat jelaskan masing-masing kitab dalam Paweda ya. Sudah, nanti Pak jelaskan tentang soal-soalnya tadi. Linknya di mana, kita buka dulu. Ya. Sini tadi. Mana di sana? Oke, sambil ada yang Untuk evaluasi, di sini ada dua gambar, gambar satu dan gambar dua. Nah, siapa yang tahu gambar pertama ini? Nah, merupakan contoh dari kitab suci apa, Nak? Ayurveda. Cuci tangan di dalam. Agus? Ayurveda. Ayurveda. Nah, kalau Anda lihat sini, Anda semua di sini, ini adalah ilmu kedokteran, ya, tentang bedah. Kalau di Ayurveda namanya Stalia, ya. Nah, terus yang kedua siapa yang jawab? Ini, nah, yang apa ini? Gandharwa. Tentang apa ini? Ilmu tentang seni. Ya, salah satunya tentunya seni. Nah, ya, jadi paham ya, buat gambarin contohnya. Jadi ini adalah Ayurveda, ini adalah Gandharwa. Oke, itu dulu ya. Sudah dimatiin. Nah, ini ya, untuk evaluasi kalian buka. Nah, di PPR-nya sudah kasih kalian, ada di situ. Tugasnya. Ini ya. Kalian menjawab soal, ya, bentuknya esai, tak kasih waktu jawab, ini diisi ya, nanti nama, kelas, pangkat. Nah, ya, nama, jamnya misalnya jam pertama. Nah, dia silakan Anda jawab masing-masing soal nilainya 20 ya. Saya kasih waktu ini 15
bagaimana anak-anak? Kita sampai di kegiatan penutup. Untuk penutup kita lihat evaluasi ya, evaluasi yang sudah Pak kasih di GCR kalian masing-masing. Nah, silahkan bisa kalian buka ya di GCR-nya. Di situ udah Pak siapkan. Ya, soalnya ada 5 ya. Ini nanti tampilannya ya, kelihatan semua. Nah, di sini ada 5 soal. Sebelum kalian menjawab soal, silakan isi nama, isi kelas, isi tanggal, yang mata pelajaran ya. Ini isi tanggal hari ini, tanggal 9, kelasnya, jam keberapa, kemudian ya namanya siapa, misalnya Nanga Putri. Nanga Putri IPA 3 ya. Nah, sini misal. Terus berikutnya, nah sini Pak jelaskan soal-soalnya biar kalian tidak bertanya-tanya lagi. Masing-masing soal nilainya 20 ya. Soal pertama, mengapa ajaran Upaweda masih berlangsung sampai sekarang di masyarakat? Nah, maksudnya apa di sini? Upaweda itu kan ada jauh ratusan ribu tahun yang lalu. Kenapa sampai sekarang masih dipakai di masyarakat? Nah, alasannya mengapa? Ya, paham ya? Yang kedua, sebutkanlah bagian-bagian dari Upaweda. Ada 5 kan? Nah, tinggal nyebutkan saja, tidak usah dijelaskan. Terus nomor 3, jelaskan tentang keberadaan Upaweda dalam kitab suci Weda. Nah, letaknya Upaweda itu ada di mana? Di Weda itu di mana? Apakah di Sruti ataukah di Sumerti? Paham? Terus jelaskan pengertian Upaweda. Nah, jelaskan berdasarkan pengertian menurut. Dan yang terakhir yang kelima, jelaskan pengertian dari masing-masing bagian Upaweda. Bagian-bagiannya Itiasa, Purana, terus jelaskan semua. Ya, kalau sudah langsung dikirim. Oke? Ada pertanyaan? Jelas ya? Tidak. Oke. Kalau tidak, kita akan mengakhiri pertemuan hari ini. Sebelum itu, ya, nanti untuk materi berikutnya yang kita pelajari adalah pendewasaan. Ya, pendewasaan ini pewaran ya. Nah, pewaran ini nanti kita lanjutkan untuk minggu depan. Oke? Nah, terus itu dikerjakan, soal yang tadi Pak berikan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Pak tunggu dari sekarang ya. Baik, untuk mengakhiri kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Made Dimas. Silakan dipimpin doanya. Om Prasada Titi Sarira Siwa Suci Nirmale Nama Swaha. Om Dewa Suksema Parama Cintia Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Ingat ya, kita masih dalam keadaan pandemi. Jangan keluar tanpa masker ya, cuci tangan. Kalau rombongan ingat jaga jarak. Oke Ya, Pak. Nah, materi berikutnya tentang pewaran pendewasaan nanti kita bahas ke depan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak? Jelas?